kelompok 1 perbankan dasar kelas 10 AKL SMK INPA 3 Jakarta Selatan. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu PowerPoint peranan dan strategi Bank Indonesia dalam mata pelajaran perbankan dasar. Nama anggota kami yaitu Irma Febriani, Lutfaini Salam, Primandara Mauzia, dan Syafil Hasan. Peranan bank dalam negeri. Peranan dalam negeri artinya adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri, seperti kegiatan administrasi keuangan, pengangsuran uang, penggunaan uang, penukaran uang, perdagangan uang, pengawasan uang, kreditan, serta pengiriman uang. Sedangkan peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Peranan bank bagi perekonomian suatu negara. Peran perbankan dalam perekonomian di Indonesia. Peran perbankan nasional dalam membangun ekonomi merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana dan menunjang kegiatan yang dapat terpenuhi, dan kemudian roda perekonomian bergerak. Kedua, hal yang dapat dilakukan bank untuk membuat suatu negara maju. Agar bisa membuat negara maju, Bank Indonesia memiliki beberapa strategi ekonomi, yaitu Bank Indonesia memiliki peranan menjaga stabilitas moneter. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat instrumen suku bunga di dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memang dituntut untuk menetapkan kebijakan moneter. Suku bunga yang terlalu ketat akan mematikan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, kegiatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia harus berdasarkan stabilitas moneter. Ada kebijakan bernama Inflation Targeting Framework yang dilakukan Bank Indonesia. Hal ini termasuk dalam menentukan investasi seperti bunga deposito, di mana Bank Indonesia memiliki strategi untuk menentukan suku bunga. Jika tidak, maka potensi kerugian bisa sangat besar, baik kerugian pada nasabah ataupun bank itu sendiri. Disinilah peranan dan strategi Bank Indonesia dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan. Bank Indonesia atau BI memiliki peranan menciptakan kinerja yang sehat bagi lembaga keuangan terutama perbankan. Strategi yang dilakukan BI adalah dengan membuat mekanisme pengawasan serta regulasi. Kebijakan dan pengawasan perbankan dilakukan secara menyeluruh karena peranan perbankan yang sangat besar terhadap tingkat dan perkembangan ekonomi suatu negara. Jika sektor perbankan terjadi masalah, maka sudah bisa dipastikan ekonomi negara juga bisa mengalami masalah. Disinilah Bank Indonesia memiliki strategi untuk pengawasan dan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan. Bank Indonesia memiliki peranan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, kegagalan dalam pembayaran, dan sistem pembayaran yang ada, bahkan bisa menimbulkan gangguan sistem. Bank Indonesia memiliki strategi untuk mekanisme dan pengaturan yang bertujuan mengurangi resiko pada sistem pembayaran yang terlihat semakin meningkat. Contoh, Bank Indonesia membuat dan menerapkan sistem pembayaran secara real time, dikenal dengan nama Real Time Gross Settlement, di mana sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta kecepatan sistem pembayaran.
Strategi selanjutnya yaitu BI memiliki peranan mengakses informasi yang bisa mengancam stabilitas keuangan sebagai fungsi dari Bank Indonesia dalam bidang riset dan pemantauan. Bank Indonesia memiliki strategi dengan pemantauan makroprudensial, sehingga Bank Indonesia dalam memonitor secara mendalam tentang kerentanan sektor keuangan serta untuk mendeteksi potensi kejutan yang memiliki dampak bagi stabilitas sistem keuangan. Dari riset, kemudian BI bisa mengembangkan instrumen serta indikator makroprudensial yang digunakan untuk mendeteksi kerentanan dari sektor keuangan. Bank Indonesia memiliki peranan sebagai jaring pengaman dari sistem keuangan yang dilakukan melalui fungsi bank sentral, yakni sebagai LOLR atau Lender of the Last Resort. Fungsi LOLR sendiri adalah peran tradisional Bank Indonesia karena bertindak sebagai bank sentral untuk mengelola krisis dengan tujuan menghindari ketidakstabilan sistem keuangan. Strategi ini tentunya berkaitan dengan bank yang mengalami masalah likuiditas, yang memiliki potensi memicu krisis yang sistematik. Presentasi dari kami semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.